Udah gitu chat-chat mesum 20-puluh ini bernuansa religius. Dia bilang, kenapa ayah nggak mau sholat jamaah sama aku? Aku pengen diimamin kamu, tapi kalau belum sah nggak boleh sayang. Haram hukumnya. Patung ogoh-ogoh, jamaahan haram. Hoha heho sama suami orang kok boleh, Hola netizen yang tercinta. Kisah pilu seorang selebgram bernama Siti Septi Ariyanti yang mengaku diselingkuhi suaminya Bimo Aryo Tejo tengah viral di media sosial. Suaminya melakukan hal tercela tersebut saat Siti Septi Ariyanti sedang umroh. Hal tersebut viral lantaran wanita yang akrab disapa Ari tersebut mengunggah bukti foto dan tangkapan layar percakapan suaminya dengan wanita selingkuhannya. Ia tidak pernah mengira rumah tangga yang dibangun 16 tahun itu bakal hancur dengan perselingkuhan sang suami. Diketahui suaminya ternyata membawa seorang perempuan menginap di rumah saat Ari sedang umroh. Di keterangan unggahan, Ari juga menyebut bahwa perselingkuhan tersebut pertama kali diketahui dari anaknya yang berusia 14 tahun. Anaknya menemukan percakapan perselingkuhan dan menyimpannya hingga Ari pulang umroh. Di unggahan terbaru, Ari di Instagram Story mengungkap bahwa ia telah mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tiga Raksa. Namun ia merasa kecewa karena telah dikhianati sang suami. Apalagi ia menyebut bahwa setelah umroh berharap bertambah keyakinan akan rumah tangganya, tapi justru menemukan kebenaran yang menghancurkan. Tampak Ari menguatkan dirinya dan mantap untuk bercerai. Unggahan yang viral tersebut ramai dikomentari netizen yang budiman. Mereka merasa kecewa dan tidak habis pikir dengan kelakuan suami Ari. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian tahu nggak sih ada kabar perselingkuhan terbaru dari salah satu suaminya selebgram yang namanya Ari Rianti. Ini ada di bawah, kalian bisa langsung cek aja ke IG-nya kalau pengen lihat jelasnya. Nah, yang bikin salfoknya lagi ternyata pelakornya itu datang dari tempat tinggal daerah aku, yaitu di Cilegon, tepatnya di Suralaya. Sebenarnya aku udah nggak tinggal di Suralaya juga sih, aku udah lama pindah dari 6 tahun lalu aku pindah ke Cilegon, cuman aku dari kecil tuh di Suralaya. Dan sumpah ya, kalian tuh harus banget baca chatnya di akun kakak Ari ini, karena aku tuh jarang ngejudge orang yang mulu selingkuh atau apapun itu, cuman ini super menjijikan sih buat aku. Dari chatnya ya, isi chatnya tuh kalian tuh udah selingkuh gitu ya, tapi kalian masih bisa bawa-bawa ayat suci, terus masih bisa kayak ngomongin agama. Itu munafik banget sih menurut aku. Dan yang paling parahnya adalah mereka berdua ini selingkuh ketika si kakak Ari ini lagi umroh. Bayangin, mereka selingkuh di kamarnya kakak Ari, melakukan hubungan badan di kamar kakak Ari, divideokan pula. Otaknya di mana? Gue habis lihat kasus perselingkuhan gitu ya. Ini buat gundik-gundik di luar sana, please lah, lu tuh udah mureh gitu ya. Jangan bodoh-bodoh banget lah. Kok bisa percaya kata-kata selingkuhan lu? Dimana dia aja sudah berani berdusta tuh terhadap janjinya di depan Tuhan, apalagi sama lu. Ini loh say, gue lagi ngikutin kasus yang ini gitu kan ya. Di-spill tuh sama istri sah semua perselingkuhan mereka. Lu harus baca sih. Aku tahu hubungan ini mustahil, tapi aku berharap banyak sama hubungan ini. Terus dijawab sama cowoknya, nanti dijabah, love you. Kayak apa yang mau dijabah, lo tuh gundik say. Ini ditambah lagi minta doa gitu kan ya, minta doa sama istri sah bang gitu. Ini siapa? Ini orang luar bang. Buat yang belum tahu dari awal gitu ya, jadi si gundik ini tuh udah tahu kalau misalnya ya laki ini udah punya istri gitu loh. Jadi emang dasarnya pada kagak tahu diri aja. Nah ini menurut gue part yang lucu juga gitu kan. Si gundik ini kayaknya ketakutan deh kalau misalnya ketahuan sama istri sah kan gitu. Terus habis itu dia bilang kayak gini, aku akan bersikap kayak biasa, semoga kamu bisa pegang kata-kata kamu. Kayak nggak mungkin mbak, nggak mungkin dia bisa pegang kata-kata dia. Sama istri sah negara aja dia kagak bisa gitu kata-katanya dipegang. Terus juga kalimatnya yang ini kayak dia bilang kalau misalnya sholat sama itu kalau misalnya bukan suami istri itu haram gitu kan ya. Tapi dia lupa kalau misalnya suami orang ditidurin itu juga haram. Jadi ini kan kasus katanya udah dari Agustus 2024 gitu. Terus habis itu dia pergi ke rumah si istrinya gitu, datang ke rumah dan ketahuan sama CCTV juga. Terus anak mereka yang pertama ngasih tahu kalau misalnya itu gundik nginep 3 hari di rumah mereka. Di dalam rumah itu ngapain gitu ya, mereka ya happy-happy, terus habis itu bikin video bersama lah, terus habis itu ketahuan semuanya sama istri sah dan akhirnya di spill. Ya udah netizen, gimana nih menurut kalian? Lucu banget ya emang gundik-gundik zaman sekarang gitu kan, kayak lu tahu halal haram yang mana tapi tetap aja lu lakuin. Gimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Segitu aja dari gue, peace, love and go.
Istrinya lagi umroh, lakinya lagi murotalan, tapi sambil wik-wik sama cewek lain. Astaga Bimo, bener-bener lu ya, bisa-bisanya lu wik-wik semalaman tapi sambil nyetel murotal. Itu aduh gak kebayang sih gua. Sekarang baca nih chatannya. Mohon maaf nih sebelumnya, ini doa buat apa ya? Doa untuk mempersatukan kalian. Astaga, kalian tuh berharap apa sih Bimo, Asila? Baca ini juga ya. Bisa-bisanya masih mikirin sholat berjamaah. Gak ada yang salah memang. Jadi ini definisi sholat jalan, maksiat juga jalan. 50-50 lah. Malaikat pun sampai bingung tuh nyatetnya gimana. Kalau ini kasihan itu sampai perih, tangannya perih. Tapi sekarang Asila udah jago sih makan pakai sendoknya. Dulu makan pakai sendok tuh masih kena gigi, tapi sekarang udah gak kena lagi. Si Bimo udah minta maaf guys sama istrinya. Gak tahu deh dimaafin atau enggak. Menurut gue ya, kalau udah selingkuh itu susah. Selingkuh itu seperti penyakit. Mau gimana pun, kesetiaan itu nomor 1 di atas segala-galanya. Binatang kalau birahi emang begitu kali bentukannya ya? Gak, gue kayak bisa-bisanya nih lu habis ngingetin sholat 5 waktu. Sholat gak boleh jamaah karena kita belum muhrim. Tapi habis itu mau kirim foto seksi. Mohon maaf, lu tahu nih kalau misalnya hukumnya tidak boleh sholat berjamaah kalau misalnya belum suami istri atau belum sah. Kenapa lu berhubungan badan belum sah sama suami orang lagi? Kan sama-sama gak boleh. Kok kayak Mbak, teteh, ya Allah teteh, ampun. Terus setelah gue telusuri dan gue cari tahu lagi, anaknya ya Allah masih muda. Ini emang anak zaman sekarang tipenya emang suami orang semua apa gimana sih? Kayak maksud gue, lu masih muda setan, ngapain ngerusakin hubungan orang? Hei, laki-laki muda di luar sana juga masih banyak. Yang godain gue juga banyak yang masih muda. Udah sama lu aja, gak usah ganggu rumah tangga orang sialan. Bisa-bisanya selingkuh di kasur istri suami istri, di rumah ada anak-anak pas istrinya lagi umroh. Gue gak habis pikir sih. Jemput bini balik umroh ya kan, masih bisa so sweet tuh ngasih bunga ke bininya. Pensil alis selingkuhannya ketinggalan. Mana sebelum jemput bininya dia begitu-begitu dulu sama tuh perempuan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, jauhkan hamba dari laki-laki seperti ini ya Allah. Gak lagi nih perempuan juga gak mikir gitu ya. Maksudnya lu masih muda, orang tua lu kalau tahu gimana? Udah tahu sih sekarang. Gimana? Pikir deh, maksud gue gini, perempuan, kalau emang lu sekiranya gak bisa ngejaga diri lu atas dasar diri lu sendiri, paling gak pikirin orang tua lu. Kalau emang lu mau rusak sendiri ya udah, tapi jangan rusak hubungan orang gitu. Ngeliat videonya pasti disamperin, liat sama bapaknya, gue kayak ya Allah kasihan banget sama bapak lu, capek-capek nyekolahin lu, nguliahin lu, nguli yang lain lu. Udah deh, cepetin sub deh, sekian terima kasih, love you. Malas ngomenin berita-berita perselingkuhan sebetulnya. Tapi kasus kali ini cukup menggelitik. Seorang selebgram dapetin suaminya selengki tepat di saat kepulangan umrohnya. Dan yang ngumpulin bukti selengkinya anak lakinya yang masih SMP dong. Udah gitu chat-chat mesum 20-10 ini bernuansa religius. Dia bilang, kenapa ayah gak mau sholat jamaah sama aku? Aku pengen diimamin kamu, tapi kalau belum sah gak boleh sayang. Haram hukumnya. Patung ogoh-ogoh, jamaahan haram. Heho sama suami orang kok boleh, Kita bisa sih sholat jamaah bareng tapi kasih pembatas ya. Ya ampun neng, sholat lu batasin, anu lu dimasukin balok kayu kok hayu. Yang haram gak cuma babi, kerak nasgor. Aku tahu hubungan kita mustahil, tapi tetap berharap banyak sama hubungan ini. Insya Allah diijabah sayang. Berzinanya juga sambil ngamalin sholawat pula. Bawa-bawa kalimat agung ke chat mesum bin vulgar. Iya teh minta direndam geliga apa gimana itunya? Ya Nabi, maafkan umatmu ini. Maksiat sambil ibadah, ini konsepnya gimana sih? Setan juga keder gua rasa. Manusia mah begitu ya. Dikasih yang jaga diri, malah milih yang obral diri. Dikasih yang bagus rohaninya, malah minta roh halus. Dikasih spek yali-yali, malah ngincer ani-ani. Dikasih yang royal, malah milih yang kagak modal. Itulah jagonya syaitan sob. Bikin yang haram tampak indah, bikin yang halal kelihatan kayak neraka. Lagian apa bedanya sih pak punya bini lu sama punya selengkian lu Dari zaman Abu Lahab sampai zaman Abu Janda. Nih namanya onderdil perempuan mah di mana-mana sama. Bentukannya begitu-begitu aja. Yang beda paling cuma atraksinya atau goyangannya. Dan itu bisa sama-sama belajar kalau emang ada kurang-kurang. Bukan malah main gonta-ganti begitu aja. Udah gitu kok bisa muterin murotal buat nutupin desahannya. Apa mereka pikir biar orang ngira kita lagi murojaah bareng ya? Kepikiran aja gitu.
gitu dari banyaknya musik klasik romantis, kok yang mereka pilih murotal buat nyamarin AO-AO-nya. Menodai agama lu salah warkop. Mending tadi inget ya, senikmat-nikmat bermaksiat, maksiat itu akan berakhir. Semua kenikmatan dunia itu sifatnya terbatas, tapi yang udah tetap dan kekal adalah siksaan Allah. Emang orang kalau ngikutin nafsu mah sebelum nikah rasanya semua orang jelek, yang cakep cuma cewek lu doang. Tapi setelah nikah semua cewek cakep kecuali bini lu doang, bang. Sebutlah lu poligami nih karena nafsu lu nggak kebendung sama satu bini. Bini 1, lanjut bini 2, lanjut sampai 4, maksimal batasnya tuh. Terus lu masih juga ternyata nafsuan, mau apa lu nikahin rice cooker? Nggak ada kelarnya hidup ngikutin nafsu. Makanya Nabi bilang kalau lu keluar rumah lihat cewek cakep, buruan pulang, temuin bini lu, selesaiin nafsu lu sama bini lu. Terus misal berangkat lagi lu nafsu lagi, pulang lagi, kelarin lagi, pergi lagi, nafsu lagi, pulang lagi, terus aja gitu sampai ledes. Salah. Terus aja gitu sampai dakjal datang. Salah juga. Tahu kenapa begitu? Karena begitu lu tuntasin nafsu lu, ya udah selesai, nafsunya hilang. Jadi kenapa mesti hoha-hehonya sama yang haram-haram? Kalau lu ada bini, lu tuntasin sama bini lu juga hilang sensasinya. Heran orang sekarang mau demen banget sama yang haram-haram. Pak, Bu, zina tuh merusak nasab, merusak kehormatan, merusak akal, merusak agama, rusak abeh.